Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Budian dalam video pembelajaran jarak jauh pada SDIP Asti. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhirnya bisa melewati pandemi ini dengan baik, dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya anak-anak. Baiklah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sekarang ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Baiklah, angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin, amin, amin ya robbal. Baiklah anak-anak, kalian siapkan buku tematiknya, lalu siapkan alat tulisnya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki subtema 3 untuk pembelajaran kita yang terakhir, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Coba semuanya dibuka subtema 3 pembelajaran 5 dan 6. Kita kali ini akan membahas tentang muatan pelajaran IPA. Baik, pembelajaran 5 semuanya dibuka untuk halaman 129. Kemarin Bu Guru sudah meminta kalian untuk membaca sebuah teks yang berjudul Mencegah dan Mengatasi Kram Otot. Kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara mengatasi kram otot, dan apa sih kram otot itu, dan kenapa sih bisa terjadi kram otot. Nah, kali ini Ibu akan membahas. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat ketika kemarin membaca tentang bacaan yang Bu Guru perintahkan. Nah, pasti kalian sudah membuat gagasan pokoknya atau membuat rangkumannya dalam pelajaran bahasa Indonesia kemarin ya. Baik, Bu Guru akan memberikan kesimpulan saja ya. Ya, gangguan-gangguan atau yang dapat menyerang otot kita, salah satunya adalah kram. Kalian pasti pernah mengalami kram otot. Misalnya ketika kalian berenang tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu dan kaki kalian terasa kaku atau rasa nyeri. Nah, itu sama saja dengan kram otot yang mengakibatkan otot kalian kejang, tidak bisa digerakkan. Nah, sekarang kita lihat papan tulis ya. Baik, yang pertama kita bahas adalah kram. Apa itu kram? Kram adalah kejang pada otot yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Jadi kaki kita atau otot kita atau tangan kita yang mengalami kram pasti akan mengalami satu rasa kejang. Kejang itu apa maksudnya? Menimbulkan rasa sakit dan nyeri pada daerah yang kejang. Lalu yang kedua, kenapa sih kok bisa terjadi kejang? Terjadinya ketika tubuh kita kehilangan garam dan cairan. Kenapa kita kehilangan garam dan cairan? Karena banyaknya keringat kita yang keluar. Misalnya ketika kita sedang berolahraga, tapi kita tidak melakukan pemanasan, ketika kita berolahraga banyak tuh keringat kita yang keluar. Nah, keringat kita yang keluar itu kan mengandung garam dan cairan. Nah, itu yang membuat kita merasa kejang kalau tidak melakukan pemanasan. Makanya dianjurkan terlebih dahulu untuk melakukan pemanasan sebelum olahraga supaya tidak terjadi kram atau kejang. Lalu yang ketiga, bagaimana bisa disembuhkan? Kram bisa disembuhkan dengan meregangkan ya, atau misalnya memijat otot yang sakit, memijat otot yang kram, atau bisa juga dengan mengoleskan salep khusus seperti balsem atau koyo yang panas.
Tujuannya apa? Supaya bisa melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah kamu menjadi lebar sehingga aliran darah yang berjalan di daerah yang kram itu tidak terganggu. Jadi ketika kram, pembuluh darahnya kan sempit, terhambat. Tapi setelah dipakaikan dengan salep khusus seperti balsam atau koyo, itu pembuluh darahnya jadi melebar. Nah, jadinya aliran darahnya lancar. Lalu yang ketiga, bagaimana sih kok bisa terjadi kram? Kalau tadi kan secara biologisnya, kalau sekarang secara fisiknya. Kram dapat terjadi ketika sedang tidur mungkin. Kita ketika mau membalik arah, tiba-tiba tubuh kita salah, yang membuat kita kram, kejang. Biasanya sih pada bagian leher ya, salah bantal, biasanya begitu. Lalu melakukan aktivitas fisik yang berat. Ketika kita mau melakukan aktivitas fisik berat, olahraga yang berat, kita pasti bisa mengalami kram. Lalu ketika tidak pemanasan sebelum olahraga, itu juga termasuk salah satu penyebab dari terjadinya kram. Lalu, bagaimana sih cara mencegah terjadinya kram? Nah, untuk mengatasi cara mencegah terjadinya kram, kamu bisa buka halaman 130. Ya, di sini Bu Guru akan ringkas ya, kesimpulannya saja. Yang pertama, kita mandi dengan air hangat. Kita rendam bagian tubuh kita yang aktif dengan air hangat. Lalu yang kedua, menghindari olahraga yang berat. Kalau kamu secara terpaksa harus olahraga yang berat, berarti kamu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang ketiga, minum air putih setidaknya 6 gelas setiap hari. Ya. Berikutnya yang keempat, kamu harus banyak mengonsumsi makanan yang kaya akan kalsium, magnesium. Contohnya ada pada buah pisang. Lalu yang berikutnya, kamu harus banyak-banyak mengkonsumsi multivitamin B serta vitamin E. Kenapa? Karena otot itu memerlukan vitamin multivitamin B dan vitamin E untuk mencegah kram ya. Berikutnya, melakukan peregangan. Setelah melakukan satu kegiatan terus-menerus dalam beberapa waktu yang lama. Misalnya kalau kita lama duduk di depan komputer, nah ada baiknya kita meregangkan tubuh kita supaya tubuh kita lebih rileks dan tidak terjadi kram. Nah, itu tadi gangguan-gangguan yang terjadi yang menyerang otot ya. Salah satunya adalah kram otot. Sekarang kita buka halaman 131. Halaman 131 di sini ada Kini Aku Tahu. Di sini kalian diminta kemarin juga untuk membaca penyakit dan kelainan yang menyerang otot ya. Guru yakin kalian sudah pasti membacanya. Dan guru seperti biasanya akan menarik kesimpulan saja supaya kamu bisa lebih memahami apa sih maksud dari bacaan ini. Yuk kita lihat papan tulis ya. Oke, di sini ada penyakit atau kelainan yang menyerang otot. Ada tetanus, ada polio, ada kaku leher, ada atrofi otot, dan ada hipertrofi otot. Ada 5 penyakit dan kelainan yang menyerang otot. Penyakit yang pertama kita bahas adalah tetanus. Tetanus apa sih? Tetanus itu terjadi akibat infeksi bakteri yang masuk melalui kulit. Dia masuknya melalui kulit karena luka. Makanya anak kecil atau anak bayi itu dapat suntikan DPT atau suntikan TT, suntik tetanus, supaya ketika dia mengalami luka, kulitnya tidak terinfeksi oleh bakteri, kulitnya tidak mudah luka oleh bakteri, jadi langsung menutup ya. Nah, sekarang gejalanya biasanya terjadi tetanus itu adalah kaku rahang. Lalu kalau misalnya kamu mau lihat gambar tetanus, di sini tidak ada penyakit tetanus ya. Penyakit tetanus itu biasanya penyakitnya kamu bisa lihat sendiri nanti di gambar, kamu searching sendiri seperti apa gambar tetanus. Pokoknya penyakit yang sering
diderita itu oleh luka ya, biasanya tetanus. Kalau orang yang tidak mengalami, yang tidak mendapatkan suntik tetanus, biasanya ketika luka, bakteri dengan mudah begitu saja untuk masuk ke dalam kulit dia, lalu menyebabkan sebuah infeksi dan mengakibatkan sebuah luka yang lebih lebar ya. Berikutnya, polio. Polio itu adalah penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus. Sistem saraf, dia langsung menyerang sistem saraf akibat virus. Nama virusnya adalah poliovirus. Poliovirus itu yang pertama, dia masuk melalui mulut. Lalu setelah mulut, dia masuk melalui aliran darah. Jadi virus poliovirus itu pertama masuknya melalui mulut. Lalu dari mulut dia berjalan ke aliran darah. Lalu dari aliran darah dia langsung menuju sistem saraf pusat. Ciri-cirinya bisa dia berupa batuk, bisa demam, bisa flu, sakit kepala, leher kaku, otot badan sakit. Bahkan kalau misalnya penyakit polio itu sudah parah, dia bisa mengalami kesulitan bernapas, bahkan bisa menyebabkan kematian dan kelumpuhan. Nah, kita lihat gambarnya polio di sini. Nih kakinya. Ya, kakinya mengecil daripada kaki yang biasanya di polio. Ya. Baik, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kaku leher. Kenapa? Terjadi pada otot leher karena sikap tubuh yang salah. Kalau misalnya kita sikap tubuhnya salah gerak secara tiba-tiba, nah itu akan timbul rasa nyeri. Tidak terlalu parah seperti polio dan tetanus, penggunaannya hanya mungkin menggunakan obat-obatan atau salep-salep ya. Berikutnya ada atrofi otot. Nah, kelainan otot yang mengalami penyusutan bentuk dan volumenya. Mengalami bentuk penyusutan dan volumenya, jadi ototnya mengecil. Ototnya mengecil, kenapa? Karena adanya kerusakan pada otot atau saraf yang mengontrol otot tersebut. Kok bisa sih kecil? Penyebabnya mungkin bisa saja terjadi karena dia terbaring atau tidur terlalu lama, yang mengakibatkan otot tersebut tidak pernah bekerja lagi secara aktif, dan pada akhirnya otot tersebut mengalami pengecilan volumenya. Misalnya kaki kan alat aktif. Nah, ketika dia terbaring lama sakit, kaki itu tidak bergerak lagi secara aktif. Nah, dia akan mengalami atrofi otot. Nah, kakinya akan mengecil, volumenya akan menyusut. Nah, kita lihat di sini. Yang ini otot normal. Dia mengalami penggembungan. Tapi ketika dia sudah lama terbaring sakit, ototnya mengalami penyusutan. Nah, sekarang kebalikannya dari atrofi otot adalah hipertrofi otot. Kalau atrofi otot tadi mengalami penyusutan, kalau hipertrofi itu mengalami peningkatan. Nah, baca ya. Hipertrofi otot terjadi pada atlet binaraga, meningkatnya bentuk otot. Nah, seperti kamu lihat kalau binaraga seperti iklan Aderai yang tubuh tangannya atau ototnya mengalami pembesaran volume. Nah, itu dikatakan hipertrofi otot. Nah, terus faktornya juga bisa berupa dari nutrisi yang dia makan, keseringan latihan, dari faktor usia juga ya. Nah, ini contoh dari hipertrofi otot yang awalnya semula tidak seperti masih manusia normal pada umumnya. Ketika dia karena faktor nutrisi, latihan, dan usia itu membuat ototnya menjadi semakin besar. Oke, baiklah. Itu tadi adalah penyakit atau kelainan yang menyerang otot. Sekarang coba kamu tuliskan kembali istilah-istilah. Kamu kerjakan halaman 132. Apa pengertian dari tetanus? Apa pengertian dari polio? Apa pengertian dari atrofi otot? Apa pengertian dari hipertrofi otot? Dan apa pengertian dari kaku leher? Semuanya sini ada. Ya. Lalu, halaman 133. Ayo menanya. Perhatikan semuanya. Kamu disuruh membuat 5 pertanyaan tentang penyakit dan kelainan yang menyerang otot. Kamu buat pertanyaan dengan kata apa, bagaimana, siapa, kapan, dari teks yang ada di sini. Misalnya Bu Guru bikin pertanyaan 1 ya. Nomor 1. Bagaimana
tetanus dapat terjadi. Nah, bisa itu nomor 1. Kamu lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya saja, tidak perlu jawaban. Tulis di buku paket. Oke, baik, kalau sudah, kita sekarang masih di halaman 133. Ayo diskusi. Ayo diskusi. Sekarang kita lihat nomor 1 ya. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan teman kelompokmu. Nomor 1, mengapa otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif? Ya, guru akan tulis jawabannya, kamu tulis di buku tulis ya. Ya, jawabannya, karena tulang akan bergerak jika digerakkan oleh otot. Guru ulangi, karena tulang akan bergerak jika digerakkan oleh otot. Sekarang nomor 2. Walaupun tulang merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang memiliki peran yang sangat penting bagi sistem gerak manusia maupun hewan. Apa peran tulang tersebut? Oke, tulis ya. Yang pertama, perannya membentuk tulang. Yang kedua, alat gerak pasif. Yang ketiga, melindungi organ dalam. Yang keempat, sebagai penopang tubuh. Oke, sekarang masuk nomor 3. Otot apa yang bekerja terus-menerus seumur hidup kita? Otot apa? Otot polos, otot lurik, apa otot jantung? Otot jantung. Bagaimana ciri-cirinya? Oke, ciri-cirinya kamu bisa buka halaman 90. Kamu tulis ciri-cirinya. Seperti apa bentuknya, seperti apa cara kerjanya, seperti di mana letaknya, dan secara sadar atau tidak sadar. Ya, kamu buka halaman 90, kamu tulis ciri-ciri dari otot jantung. Oke, baik, sudah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Sekarang Bu Guru mau nanya nih, bagaimana cara kita merawat ke tubuh kita dengan baik, atau bagaimana cara kita mencegah kerusakan rangka supaya rangka kita tidak mudah rusak. Mungkin yang pertama adalah menggunakan alat-alat pelindung tubuh ya. Seperti ketika kita mengendarai motor, kita menggunakan helm. Seperti kita mengendarai sepeda, kita menggunakan alat pelindung yang terdapat di tempurung lutut kita, di siku kita, pakai helm supaya untuk melindungi rangka yang ada dalam tubuh kita. Oke, baiklah, sekarang kalian buka halaman 134, pembelajaran 6 pada teks binaraga. Sudah dibaca semua kemarin tentang binaraga sebelum menuliskan ide pokok paragraf? Oke, sudah semua ya, pintar. Sekarang guru akan membahasnya. Binaraga. Binaraga itu adalah program pembentukan tubuh untuk menambah kekuatan atau bentuk otot. Tadi seperti kita sudah lihat, apa artrofi atau hipertrofi? Ya, hipertrofi otot. Nah, jadi berat badannya dengan cara bagaimana? Dengan cara mengatur pola makan, latihan, istirahat, hingga mengatur nutrisi tambahan yang tepat supaya volume tubuhnya bertambah. Lalu kalau untuk laki-laki dikenal dengan binaragawan. Kalau untuk perempuan dikenal dengan nama binaragawati. Oke, ada tadi 3 cara ya untuk memaksimalkan hipertrofi otot. Yang pertama latihan, yang kedua nutrisi, dan yang ketiga istirahat dan tidur yang cukup. Oke, sekarang itu tadi binaraga. Siapa yang mau jadi binaraga di sini? Tidak ada, apa ada? Ya, semuanya punya pilihannya masing-masing. Sekarang kita buka halaman 136. Di sini ada kini aku tahu, ada 5 langkah cara merawat rangka. Ya, yang pertama itu mencegah kerusakan tulang. Caranya adalah dengan menggunakan pengaman. Terus yang kedua, melakukan sikap tubuh yang benar. Berarti sikap duduk kita harus tepat supaya tidak menimbulkan kelainan pada rangka. Masih ingat kemarin ada lordosis, ada kifosis, ada skoliosis.
Lalu mengonsumsi makanan yang dibutuhkan tulang. Tulang itu biasanya memerlukan vitamin D, memerlukan fosfor, ya, memerlukan kalsium. Tanpa itu tulang tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi kalsium untuk pertumbuhan tulang, kalau vitamin D juga untuk pembentukan tulang, kalau fosfor agar tulang tetap sehat. Ya, dilihat ya, kalsium pertumbuhan tulang. Lalu vitamin D pembentukan tulang dan gigi. Lalu fosfor untuk tulang supaya tetap sehat. Lalu yang keempat, imunisasi polio itu sangat penting supaya terhindar dari penyakit polio, dan imunisasi ini dilakukan pada masa balita ya. Berikutnya yang terakhir adalah jangan membawa beban yang terlalu berat. Contoh misalnya kalau kamu membawa tas yang isinya terlalu berat, jangan dipaksakan. Kalau bisa kamu membawa tas jinjing lagi, tas yang di pundak tidak terlalu berat supaya tidak mendapatkan kelainan pada rangka, ya. Jadi tulang kamu tidak meliuk ke kanan dan tidak meliuk ke kiri. Oke, itu semua sudah kita bahas ya IPA kita kali ini. Yang pertama kita belajar tentang kram, yang kedua kita belajar tentang penyakit dan kelainan pada rangka, otot. Yang berikutnya kita belajar tentang binaraga. Lalu yang terakhir kita belajar tentang cara merawat rangka atau tulang kita dengan baik. Nah, setelah itu kita sudah selesai semua. Kamu kerjakan evaluasi 3 ya. Evaluasi 3-nya kamu kerjakan dari halaman 140 sampai 142. Pilihan gandanya di buku paket dan untuk isiannya di buku tulis ya. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa WhatsApp Bu Guru. Apa hal-hal yang tidak kalian mengerti ya. Kalau sudah paham semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa menerima dan mencerna pelajaran Ibu dengan baik ya untuk kali ini. Oke, baiklah, Guru tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga semua selalu dalam keadaan sehat, dan Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.